Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Rahima dengan NIM 23040450030. Pada video kali ini saya akan membahas tentang artikel yang saya buat dengan judul Teori Kurt Lewin dan Dinamika Kepribadian Mahasiswa dalam Menghadapi Tekanan Akademik. Jadi tekanan akademik merupakan isu yang sering dihadapi mahasiswa. Pemahaman dan kepribadian interaksi dengan lingkungan dapat membantu mencari solusi yang efektif. Jadi bisa dikatakan tekanan akademik adalah masalah yang semakin kompleks di era sekarang atau era modern ini, yang dimana mahasiswa tidak hanya menghadapi tuntutan akademik, tetapi juga tekanan sosial, organisasi, dan personal. Nah, penting untuk memahami bagaimana kepribadian seseorang berperan dalam menentukan cara mereka merespon tekanan tersebut. Nah, teori Kurt Lewin menyediakan kerangka atau susunan yang sangat relevan melalui pendekatan field teori dan konsep ruang hidup. Nah, konsep teori dasar Kurt Lewin sendiri yang pertama pada teori field teorinya, di mana perilaku seseorang adalah hasil interaksi antara faktor internal seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan eksternal seperti lingkungan, sosial, dan fisik. Nah, tidak ada perilaku yang benar-benar independen dari pengaruh lingkungan, ruang hidup atau life space gitu. Nah, yang dimana daerah pribadi yang di bagian internal seperti motivasi dan persepsi individu. Kedua, lingkungan psikologis, elemen eksternal yang mempengaruhi individu seperti tekanan akademik, dukungan sosial, atau tantangan personal. Yang ketiga yaitu interaksi antar elemen, yang dimana faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi, yang menciptakan dinamika yang unik bagi setiap individu, seperti contohnya mahasiswa dengan ruang hidup yang dipenuhi aspirasi dan dukungan sosial mungkin lebih mampu menghadapi tekanan dengan mahasiswa yang ruang hidupnya didominasi dengan kecemasan atau kurangnya motivasi. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi tekanan akademik. Nah, faktor internalnya seperti yang pertama itu self efisiensi, yang dimana keyakinan diri dalam menyelesaikan tugas. Contohnya mahasiswa yang percaya diri cenderung lebih mudah menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu hardiness, yang dimana ketahanan emosional untuk tetap stabil di tengah tekanan. Mahasiswa yang tahan banting cenderung lebih mampu mengelola stresnya. Nah, yang ketiga yaitu optimisme, yang dimana pandangan positif membantu individu melihat sisi baik dari situasi sulit. Yang itu faktor negatif seperti prokrastinasi, yang dimana kebiasaan menunda tugas meningkatkan tekanan mendekati tenggat waktu. Yang kedua itu motivasi rendah, yang dimana mahasiswa yang tidak memiliki tujuan atau dorongan cenderung lebih rentan terhadap stres. Faktor eksternalnya seperti dukungan sosial seperti orang tua, teman, dan dosen yang memberikan dukungan dapat mengurangi beban psikologis mahasiswa. Kedua yaitu lingkungan akademik, kompetisi yang tinggi atau tuntutan akademik yang berlebihan sering menjadi pemicu tekanan. Yang kelima itu ada pendekatan perubahan perilaku yang pada teori Kurt Lewin. Yang pertama seperti tahapan utama unfreezing, yang dimana membantu individu menyadari kebiasaan yang menghambat seperti buruknya memanajemen waktu mereka, memberikan dukungan emosional untuk mendorong kesadaran dan motivasi perubahan mereka. Nah, yang kedua itu change atau menggantikan kebiasaan lama dengan yang baru. Contohnya pelatihan manajemen waktu, mengikuti kelompok belajar
untuk mendapatkan strategi coping atau strategi dalam menghadapi dunia perkuliahan. Yang ketiga itu rephrasing, yang membuat kebiasaan baru menjadi bagian dari rutinitas, memberikan penguatan positif seperti apresiasi diri atau pencapaian atas pencapaian kecil. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa mengaplikasikannya di dunia kita? Yang pertama itu kita membuat kelompok diskusi atau komunitas belajar yang dapat membantu kita mahasiswa saling mendukung, dan juga pendekatan ini juga mendorong mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan menemukan solusi bersama. Yang keenam yaitu implikasi praktis yang untuk mahasiswa sendiri, yang dimana kita dapat memahami pentingnya keseimbangan antara faktor internal dan eksternal, mengelola waktu, meningkatkan optimisme, dan mencari dukungan sosial. Yang kedua itu untuk pendidik dan atau konselor, kita dapat menerapkan pendekatan berbasis teori Lewin ini untuk membantu mahasiswa seperti mengidentifikasi hambatan yang dialami mahasiswa dan memberikan strategi untuk mengatasinya. Kalau untuk lingkungan akademik sendiri, kita menciptakan suasana belajar yang mendukung dengan mengurangi ekspektasi yang tidak realistis. Nah, kesimpulan dari teori Kurt Lewin ini adalah kita memberikan dimana Kurt Lewin ini memberikan kerangka berpikir yang komprehensif untuk memahami interaksi antara kepribadian dan tekanan akademik. Nah, dengan memahami teori ini, dengan memahami konsep teori sendiri, ruang hidup dan tahapan perubahan perilaku mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan akademik, dan juga implikasi teori ini mencakup strategi praktis untuk mahasiswa, pendidik, dan lingkungan akademik